Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita pada matematika di SMP kelas 7, khusus melanjutkan pembahasan soal bagian ketiga pada topik himpunan untuk persiapan uji kompetensi, baik itu ulangan harian, ulangan tengah semester ataupun ulangan akhir semester, yang akan kita ambil dari buku BSE yang keluaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 ya. Akan disajikan dengan mudah ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, silahkan disimak. Perhatikan soal nomor 1. Di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah, ini kita review dulu ya. Jadi himpunan itu kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan menjadi satu kesatuan ya. Nah, sekarang kita cek satu persatu ya. Kumpulan gunung yang tinggi. Ya, kata tinggi ini ya relatif ya. Jadi dia tidak bisa mendefinisikan dengan jelas, sehingga ini bukan termasuk himpunan. Yang B, kumpulan bunga yang baunya harum. Nah, tentu harum satu orang dengan orang yang lain akan berbeda. Nah, sehingga ini juga relatif, sehingga tidak dapat mendefinisikan dengan jelas. Maka ini bukan himpunan. Kumpulan hewan berkaki 4. Kira-kira kalian bisa menyebutkan? Ya, tentu ya. Contoh apa? Kambing, sapi, kerbau ya, harimau, dan seterusnya. Sehingga definisi ini ya jelas ya, sehingga ini termasuk himpunan. Kumpulan siswa yang pandai. Nah, pandai ini juga relatif ya. Pandai itu karena apa? IQ-nya atau yang lainnya, sehingga ini masih belum bisa mendefinisikan dengan jelas. Ini bukan himpunan. Jadi yang benar adalah ya, kumpulan hewan berkaki 4 yang termasuk himpunan untuk soal nomor 1. Oke, lanjut untuk yang nomor 2. Nah, berikut yang ditanyakan yang bukan himpunan ya. Kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan. Oke, yang A, kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150 cm. Kira-kira jelas apa enggak ya? Kalau ada siswa kurang dari 150 cm, alat ukurnya ya bisa menggunakan penggaris ya atau roll meter ya, diukur tingginya. Kalau dia kurang dari 150 maka bisa dikelompokkan. Maka ini termasuk himpunan. Jadi bukan merupakan jawaban karena yang diminta yang bukan himpunan. Kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10. Bisakah kalian menyebutkan kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10? Nah, tentu mudah ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua orang akan menjawab yang sama. Artinya definisinya juga jelas. Maka ini termasuk himpunan. Berarti bukan merupakan jawaban. Kumpulan siswa yang berbadan kurus. Nah, tentu berbadan kurus ini juga relatif ya. Nah, kurusnya seberapa? Tuh. Nah, ini juga perlu dipertanyakan definisinya. Artinya tidak bisa dipakai sebagai patokan untuk mendefinisikan dari kelompok ini. Maka ini bukan termasuk himpunan, sehingga ini merupakan jawabannya ya. Sekarang kita cek dulu yang D. Kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Bisa kalian menyebutkan? Ya tentu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua orang bisa menyebutkan ini. Artinya ini didefinisikan dengan jelas. Maka ini termasuk himpunan, bukan merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 2. Berarti yang betul adalah yang C ya. Kumpulan siswa yang berbadan kurus bukan termasuk himpunan. Oke, kita lanjut nomor 3. Himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Bila himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya, mana yang benar? Oke, A itu 1, 3, 5, 7, 9 ya. Kita cek yang A. Himpunan bilangan antara 0 sampai 10. Bilangan antara 0 sampai 10 kalau tidak diberikan ya, atau asli, himpunan bilangan asli, atau bilangan bulat, atau bilangan rasional, irasional, ini banyak sekali himpunannya ya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, setengah, seperempat, 2/3, pecahan campuran ya, pi, dan seterusnya.
Padahal himpunan A itu jelas 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini berarti bukan jawabannya ya, salah ya. Himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 9. Ganjil 1 sampai 9. Karena antara berarti 1 dan 9 tidak termasuk. Berarti anggotanya berapa aja? 3, 5, 7. Nah, sementara di sini 1 dan 9 ada. Oke, bukan ya. Oke, himpunan bilangan prima antara 0 sampai 10. Nah, coba disebutkan bilangan prima. 2, 3, 5, 7. Ya, berarti 1, 9 tidak termasuk di sini. Berarti ini juga bukan penyelesaiannya. Himpunan bilangan ganjil antara 0 sampai 10. Kalau disebutkan 1, 3, 5, 7, 9. Tidak lain adalah himpunan A. Berarti inilah jawabannya ya. Oke, sekarang kita menuju ke soal yang nomor 4. Himpunan semesta untuk himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. B yang anggotanya X di mana X kurang dari sama dengan 2, X bilangan bulat. C bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 30. Nah, mana yang nanti bisa menjadi himpunan semesta untuk himpunan A, B, dan C? Untuk menjawabnya maka kita sebutkan anggota-anggota dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C keanggotaannya ya, biar nanti lebih jelas. Himpunan A sudah jelas anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B itu anggotanya X kurang dari sama dengan 2, dia merupakan bilangan bulat. Nah, berarti kalau kita data bla 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 min 1, 0, 1, 2 ya, bla 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 ini bisa min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Sementara himpunan C adalah bilangan asli kelipatan 3 kurang dari 30. Berarti 3, 6, 9 dan seterusnya, 24, 27, 30 tidak masuk ya. Oke, sekarang kita cek satu persatu. Apakah A, B, C itu himpunan bilangan asli? Nah, tentu kalau ada 0 di sini jelas salah ya. 0 kemudian negatif 1 salah. Nah, 1 bukan ya. Himpunan bilangan cacah ada negatif 1 di B. Nah, berarti juga bukan karena cacah itu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat. A himpunan bilangan bulat, betul. B tadi jelas himpunan bilangan bulat ya. C 3, 6 ini juga bilangan bulat. Nah, ini jelas bisa menjadi semestanya, betul ya. Yang D himpunan bilangan cacah yang kurang dari 30. Ini jelas salah karena min 1 bukan bilangan cacah. Di sini nanti ada min 2, min 3 bukan ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu himpunan bulat ya. A itu masuk himpunan bulat, B sendiri tadi sudah disampaikan di sini bilangan bulat, C bilangan asli juga pasti himpunan bilangan bulat ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Banyak himpunan bagian dari K yang anggotanya A, B, C, D, E yang mempunyai 2 anggota adalah, nah, berarti kita cek ya, himpunan bagian yang beranggotakan 2 dari himpunan K. K anggotanya A, B, C, D, E. Oke, himpunan bagian dari K yang mempunyai 2 anggota, maka kita data satu persatu ya, biar urut nanti. Yang pertama AB, AC, AD, AE ya. Kemudian maju BC, BD, BE. Kemudian CD, CE dan terakhir DE. Nah, ini. Sekali lagi AB, AC, AD, AE. Nah, setelah habis kemudian geser ke B, BC, BD, BE, habis geser ke C, CD, CE, habis kemudian DE. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, C ya jawabannya. Nomor 6. Diberikan diagram Venn yang menyatakan himpunan A dan B, maka A dikurangi B. Oke, perhatikan diagram Venn-nya. Ini adalah himpunan A ya, ini himpunan A. Dikurangi B berarti himpunan B tidak termasuk ya, anggota himpunan B tidak termasuk. Di sini ada anggota himpunan A yang masuk di anggota himpunan B, E dan F, maka ini tidak masuk. Nah, ini kita kurangkan ya, sehingga tinggal C, D. Jadi A dikurangi B, anggotanya C, D. Oke, jawabannya yang D. Oke, very easy ya. Oke, lanjut. Nomor 7, jika P bilangan prima kurang dari 12, Q bilangan asli kurang dari 12, pernyataan yang benar yang mana ya?
Oke, kita data dulu ya P. Himpunan P itu prima kurang dari 12, berarti 2, 3, 5, 7, 11. Q, bilangan asli kurang dari 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba diamati ya. Di sini P 2, 3, 5, 7, 11. Apakah semua anggota P menjadi anggota Q? Oke, 2, 3, 5, 7, 11. Ya, jelas ya. Berarti semua anggota himpunan P itu menjadi anggota himpunan Q. Nanti kesimpulannya apa? Iya, P itu himpunan bagian dari Q atau P subset dari Q. Oke, kita cek satu persatu dulu ya. Yang A, apakah 9 bukan anggota P? Oke, betul ya. P bukan himpunan bagian dari Q. Nah, salah tadi ya. Tadi kita nyatakan bahwa P itu semua anggotanya ada di Q. Berarti P himpunan bagian dari Q. Berarti salah. Karena ada yang salah dihubungkan dengan dan ya. Nah, ini bukan jawabannya. Oke, menuju ke B. 5 bukan anggota P. Nah, jelas salah. Kalau salah mesti salah. Berikutnya ya, P himpunan bagian dari Q. Kalau ini betul ya. Tapi karena ada yang salah, B bukan jawabannya. 9 anggota P. Nah, salah ya, 9 tidak ada di anggota P. P bukan himpunan bagian dari Q juga salah. Berarti C salah. Kemudian yang D, 5 anggota himpunan P. Betul ya, ini 5 anggota himpunan P. P himpunan bagian dari Q. Nah, betul, berarti jawabannya D. Oke, nomor 8. Dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Masih ingat ya himpunan kosong? Ya, himpunan yang tidak memiliki anggota. Kita mulai dari yang A. Himpunan bilangan prima genap. Ada ya? 2. Karena ada, ini bukan jawabannya. Himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf P. Adakah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Nah, tidak ada ya? Iya, himpunan kosong. Ini betul ya. Coba kita cek dulu yang C. Himpunan binatang berkaki 4. Nah, coba sebutkan saja. Ya, kambing, sapi. Bukan ya. Himpunan bulan yang diawali dengan huruf N. November ya. Oke, ini bukan jawabannya. Jadi jawabannya yang B. Himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf P tidak kita temukan. Himpunan kosong ya. Terakhir, himpunan semesta dari himpunan 0, 4, 8, 12, 16 adalah, nah, ini mana yang bisa menjadi semesta? Kita cek dari yang A. Bilangan asli. Salah ya, karena 0 bukan bilangan asli. B, bilangan ganjil. Ini jelas ini karena ini bilangan genap. Bilangan cacah. Oke, masuk ya. 0 cacah 48. Oke, betul. D, himpunan bilangan prima. Jelas salah ya. Oke, jawabannya yang C. Oke, kita cukupkan dulu pada pembahasan soal bagian yang ketiga. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada pembahasan soal bagian yang keempat ya. Ya, mudah-mudahan kalian optimal dalam persiapan uji kompetensi dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.